Shalom, selamat pagi. Kembali saya menjumpai Anda di pagi hari ini di dalam program Pastor Talk. Nah, saudara, hari ini saya berbicara mengenai prinsip-prinsip yang benar untuk menjadi berhasil. Nah, Tuhan Yesus sering menggunakan berbagai macam perumpamaan untuk menggambarkan bagaimana tentang kerajaan surga. Perumpamaan demi perumpamaan Tuhan Yesus berikan untuk apa sih? Untuk mempermudah kita mengerti prinsip-prinsip kerajaan Tuhan. Sebab kerajaan Allah itu bekerja berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, tidak sembarangan, tidak tebak-tebakan. Nah, kalau saya boleh memakai bahasa yang lebih sederhana, kerajaan Tuhan itu mempunyai aturannya sendiri atau aturan mainnya sendiri. Sebagai anak Tuhan, apalagi kalau kita ingin menjadi seorang yang berhasil, sukses di dalam segala hal, menjadi seorang penakluk, maka kita harus mengerti prinsip yang berlaku di dalam kerajaan Allah, serta bukan cuma tahu, tetapi melakukannya, sehingga hidup kita tidak menemukan kesia-siaan atau kehancuran, melainkan kita hidup secara maksimal seperti yang Tuhan telah rencanakan. Nah, dapatkah saudara bayangkan, kalau ada seorang bekerja di sebuah perusahaan, tapi dia nggak ngerti aturan main perusahaan di tempat dia baru masuk bekerja. Tentu dia tidak akan dapat bekerja secara maksimal, bahkan tindakan-tindakannya akan menimbulkan masalah bagi perusahaan dan bagi orang itu sendiri. Nah, jangan heran kalau di kemudian hari orang ini akan mendapatkan pemutusan hubungan kerja. Nah, bagaimana seorang karyawan baru dapat mengerti perusahaan, mengerti peraturan perusahaan, kalau perusahaannya sendiri tidak memberitahukannya kepada mereka. Nah, ini berarti merupakan kewajiban perusahaan untuk memberitahukan aturan main perusahaannya, terutama kepada karyawan baru. Nah, bukan hanya aturan main yang harus diberitahukan, melainkan juga pengharapan apa yang menjadi hak mereka nantinya ketika mereka ada di perusahaan tersebut. Kalau mereka bergerak atau kalau mereka bekerja di perusahaan itu sesuai dengan aturan yang ada di dalamnya. Mungkin saja ketika mereka kerja sesuai dengan aturan perusahaan dengan baik, mereka bisa mendapatkan bonus, ada bonus-bonus yang akan menanti mereka di akhir tahun. Atau dalam periode tertentu mereka bisa mengalami kenaikan gaji yang dapat mereka harapkan kalau mereka bekerja sesuai dengan kemauan perusahaan. Nah, bukankah hal yang sama itu juga Yesus lakukan? Yesus sibuk memberitahukan kepada murid-muridnya tentang aturan mainnya atau prinsip kerajaan sorga, dan juga pengharapan apa saja yang akan murid-murid dapatkan kalau murid-murid hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Yesus. Sering saya mendapati orang-orang Kristen kecewa, mereka mengeluh, mereka marah, bahkan ada yang mundur dari Tuhan karena sepertinya Tuhan tidak memberikan apa yang dia janjikan seperti yang dia firmankan. Apakah benar Tuhan tidak menggenapi janjinya kepada manusia? Atau justru sebenarnya mereka lah atau orang-orang itulah yang tidak mengerti serta tidak menjalankan hidup mereka sesuai dengan prinsip yang berlaku di dalam kerajaan Allah. Nah, saudara, prinsip itu dalam bahasa Inggrisnya principle. Menurut Collins Dictionary itu artinya moral rule guiding personal conduct. Atau terjemahan bebasnya itu kira-kira bunyinya seperti ini. Aturan moral yang menjadi patokan atau pokok dasar tingkah laku seseorang. Nah, ini berarti prinsip kerajaan sorga adalah aturannya kerajaan sorga yang menjadi pokok dasar tingkah laku anak-anak Tuhan. Jadi saudara, sebagai anak Tuhan, kita harus mengenal prinsip daripada kerajaan sorga. Nah, tingkah laku kita juga harus sesuai dengan aturan main kerajaan sorga. Kalau itu yang kita lakukan, saya percaya kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan seperti yang Tuhan telah janjikan. Bahkan kita dapat hidup secara maksimal dan akan dikenal sebagai seorang pemenang, seorang yang berhasil. Nah, program apa saja akan berhasil kalau prinsipnya merupakan prinsip kerajaan Allah, dan akan gagal kalau program tersebut bertentangan dengan prinsip kerajaan Allah. Nah, bisnis Anda akan berhasil kalau Anda menjalankannya sesuai dengan prinsip kerajaan Allah. Keluarga Anda akan mengalami kebahagiaan apabila Anda mengerti dan menjalankan prinsip-prinsip kerajaan Allah di dalam keluarga Anda. Nah, jadi gereja dalam kehidupannya harus terus mengajarkan dan mempraktekkan prinsip kerajaan Allah sehingga jemaat tahu bagaimana hidup menikmati apa yang Tuhan janjikan. Sehingga bukan hanya mereka saja yang akan menerima berkat Tuhan, melainkan juga orang-orang di sekitar mereka, masyarakat banyak juga akan merasakan berkat Tuhan tersebut. Di dalam Roma 14 ayat 17-18 dikatakan, sebab kerajaan Tuhan bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus.
Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Tuhan dan dihormati oleh manusia. Saya percaya kehidupan orang percaya itu jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Anda mulai kegiatan Anda hari ini, terapkan prinsip-prinsip kerajaan Allah yang sesuai ada di dalam firman Tuhan. Maka hidup Anda akan jadi garam, jadi terang, jadi contoh, jadi teladan, jadi berkat. Bukan hanya buat diri Anda sendiri, tetapi buat orang-orang yang ada di sekitar saudara. Sehingga nama Tuhan Yesus yang akan dipermuliakan dimanapun Anda berada. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Shalom.